Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, teman sekalian, hari kembali kita bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, khusus nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat iman inilah kita semua bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita kemudian ikut taklim sampai waktu isya. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh yang insya Allah akan memberikan syafaat bagi kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dengan syariatnya sehingga nanti di akhirat memperoleh syafaatnya dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Mari untuk mulai pertemuan kita baca Al-Fatihah ya. Dengan Al-Fatihah ini Allah mudahkan urusan kita semuanya, dan juga buat orang tua kita yang sudah meninggal atau masih hidup, semoga Allah ampuni dosanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, selanjutnya kita ajarkan tahsin tilawah kita kemarin sampai An-Nahl ayat yang ke-97 ya. Sekarang 98. Faida ya, faida ayat yang ke-98 ya, berarti faida. Surat yang ke-16 pertengahan. Sebelah kiri ya, posisi yang tengah ya. Halamannya 278 ya. Udah ya? Udah pahaman? Udah ketemu? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
minasyaitonir shin ra ada tasih jadi ditekankan. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi ya apa jom? Nah, iya. Ya, Bang. Di luar korok, jangan di dalam. Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ya, Iwan. Fa'idza qara'tal hentakan qara'tal Qur'ana fasta'idz dikit tidak fasta'idz billahi minasyaitonir kurang minasyaitonir nya kasih fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ayo fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ya, seperti ya. Tekan fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ya masa. Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Zalnya kurang tebal. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Lanjut sekarang. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya jawab majum innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya Allah. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, Bang.
innahu laisa lahu sultanun sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. ya Bakri. Innahu laisa lahu sultanun Ya ada. innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Sang. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa ala bukan yang tasnya di kafnya, jangan lihat tapi yatawakkalun. Yatawak. Jadi penekanannya di tasdid kafnya yatawakkal. Lanjut sekarang. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Ya. Jadi perhatikan lagi. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Ya. Walladzina hum bihi musyrikun. Ayo. Walladzina hum bihi musyrikun. Perhatikan, lanjut. Wa idza baddalna ayatam makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar. Ayo wa idza ini panjang ya. Kemudian ada makana ayatin, itu ada tanda waqaf, tapi waqafnya waqaf la waqfu fihi ya, artinya bukan berhenti di situ. Tapi kalau napasnya nggak sampai boleh, misalnya wa idza baddalna ayatam makana ayah, nah, kan napasnya nggak panjang. Ulang lagi dari kalimat berikutnya, makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar.
Bisa seperti itu. Jadi kalau diberikan kelebihan napasnya panjang, jangan berhenti. Tapi kalau kira-kira napas kita nggak nyampe, jangan dipaksakan juga. Ya. Jadi bagi yang tahu kondisinya adalah kita ya. Maksudnya kalau kita berhenti di ayat itu masih ada hubungan maknanya dengan kalimat sebelumnya, maka ini yang kemudian menjadi kenapa ada tanda wakaf seperti itu. Coba lagi, wa idza baddalna ayatan makana ayah. Coba. Wa idza kalau berhenti jadi ha ya. Makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar. Ya bal aktsaruhum la ya'lamun. Lagi bal aktsaruhum la ya'lamun. Perhatikan kalau sa lidasain ya a ya sa. Jadi aktsaruhum. Ya jadi jangan sa tapi sa. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Ayo. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu. Ayo. Qul kan apa kita nggak bisa panjang kan, tapi boleh berhenti di situ. Tadi ada yang tuh nggak boleh panjang tuhnya, nggak ada tanda mati. Jadi qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu. Coba lagi. Qul ulang lagi, perhatikan. Liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Ini ketika wa hudaw, yaitu idgham bil gunnah itu wa hudaw ya. Liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Iya. Sadaqallahul azim. Ada
yang boleh ditanyakan ya sampai ayat yang ke-102 ya, dari ayat 98. Ada yang bacanya yang ditanyain nggak? Nggak ada yang ini ya bacanya kan ya. Dari kami tadi kan innahu laysa lahu sultan alladzina amanu. Nah, baca apa di mana berhentinya amanu? Oh, kalau dari Rabbihim boleh dari wa boleh. Wa itu kan isim mausul kata sambung. Wa ala Rabbihim. Ala juga boleh. Ala itu kepanjangan lagi. Alalladzina amanu. Tambah panjang kan nafasnya kita pas-pasan ya. Jadi kita bisa mengukur dulu. Oh, saya kalau di sini nafasnya nggak cukup nih. Boleh dari wa ala rabbihim yatawakkalun gitu. Tergantung kekuatan nafas kita nih. Kalau kita udah gini nafasnya ngos-ngosan jadi bangsa. Ini jangan sampai merubah makna ya, makanya kalau kita baca itu nggak boleh asal berhenti ya, karena nanti wakaf ini ada namanya wakaf qabih, wakaf yang rusak, jelek, buruk ya. Ada wakaf tam, wakaf yang sempurna maknanya ya, kalimatnya dan maknanya. Ada wakaf hasan, boleh berhenti di situ, baik hasan. Maka kenapa ulama ya memberikan tanda-tanda tadi untuk membantu kita yang bukan orang Arab. Kita kan nggak tahu artinya, jangan sampai merusak makna Al-Quran ya. Makanya kita sangat terbantu kalau ada Quran yang ada tanda-tanda wakaf ini gitu. Kalau nggak ada, nggak tahu kita nih baca itu udah tahu maknanya, bisa merubah, merusak kalimat ya. Nah, makanya kita kalau nafas yang enggak ini ya jangan maksain ya, kita bisa menyesuaikan tanda wakaf yang ada gitu. Kalau terpaksa nafas yang nggak bisa sesuai dengan yang wakaf yang ada, kita ada boleh berhenti dimanapun, kemudian ada mengikuti ada isim mausul kata sambung, misalnya ada wa ya, guna ala, tumma, atau fi'il mudhari ya, yudzabihu itu boleh ya. Kalau ada kata-kata itu bisa ya, seperti itu. Baik, ada lagi yang mau tanyain? Baik, ini ada ayat yang tadi kita baca bersama ya, ini coba kita tadabbur bersama ya. Jadi ayat yang ke-98 sampai ayat yang ke-100 ini sekali lagi ada ayat yang harus menjadi perhatian kita ya. Jadi dalam surat tadi ayat ke-98, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi artinya fa idza, maka ya kata Allah, apabila yang ke Muhammad ya, banyak kepada Nabi ya, fa idza qara'tal, ta itu engkau, fa idza, maka apabila qara'tal engkau Muhammad membaca Quran ya, fasta'idz billah, maka berlindungnya kepada Allah, minasyaitonir rajim, yaitu dari godaan setan yang terkutuk. Nah, menurut jamaah apa hukumnya membaca isti'adzah a'udzu, wajib apa sunnah? Kalau kalau kita mau baca Quran hukumnya apa? Isti'adzah di a'udzu itu wajib apa sunnah? A'udzu itu sunnah. Jadi ini ulama itu jadi menyatakan sunnah. Jadi kalau misalnya nggak baca, nggak cuma kan secara adab nggak bagus kan. Dari yang jelas hukumnya sunnah, nggak sampai berdosa. Kalau wajib nggak dosa kita membaca isti'adzah gitu kan.
Tapi secara adab-adabnya ya kemudian ulama menafsirkan baca isti'adzah ta'awudz itu sunnah adalah perbuatan yang baik, kalau ditinggalkan rugi kita. Jadi kadang-kadang orang sunnah ini kan ya justru kalau apa sih susahnya baca auzu gitu kan gitu. Kita nggak boleh menyembahkan ini apa Nabi sudah mengamalkan. Kalau kita membacanya berarti ngikutin Nabi. Tapi memang tidak dihukumi wajib, sunnah. Jadi kata Allah ya kepada Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad, kalau kau membaca Quran maka berlindunglah dulu kepada Allah. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi berlindung kepada Allah. Kemudian dilanjutkan kata Allah ya ayat selanjutnya gitu kan. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun ya. Sungguh ya setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah gitu. Jadi kalau kita beristi'adzah, bertawud tadi ya, maka setan itu tidak akan mampu menggoda kita. Siapa tidak mampu digoda adalah alladzina. Tadi pertama adalah orang yang beriman dulu gitu. Jadi orang yang beriman alladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang yang tidak mampu digoda oleh syaitan, orang yang beriman dan orang bertawakal. Apa tawakal artinya? Wakala yuwakilu, yaitu orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah. Jadi maka ada kalau orang nikah ada wakilnya siapa yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Dia orang melindungi, orang yang menjaga. Jadi kalau kita berlindung kepada Allah maka selesai urusan. Jadi itulah Islam itu mengajarkan. Gitu. Jadi kita ini nggak usah cari perlindungan macam-macam. Ya. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita keluar rumah ada doanya kan Bismillahi tawakkaltu. Kita tawakal kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita di tempat yang kita anggap banyak setannya, serem, rumah kosong, apa kata Nabi, kalau kita melihat daerah yang baru yang kita tidak tahu, maka berlindung kepada Allah. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ini tadi a'udzu bikalimat. Jadi kita berlindung kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Dan kita harus yakin setan adalah makhluk Allah, yang ada di kita dan Allah semua tunduk. Kalau kata Allah enggak bisa. Itu apa? Orang beriman itu seperti itu. Tapi kalau kita enggak yakin, ya gampang digoda oleh setan. Ya, jadi apalagi kalau kurang tawakal sama Allah. Maka dalam riwayat, kenapa dulu sahabat Nabi ketika ada sekumpulan sahabat yang pernah di ketika itu dia safar musafir di sebuah kampung ya, dia ketika itu nggak ada yang bisa menampung, nggak bisa menerima tamu orang Arab. Akhirnya apa? Dia bermalam di tempat ada kepala sukunya yang kesangat kalajengking kan, dia nggak ada bisa menyembuhkan gitu kan. Akhirnya dia ada yang tahu itu di sana ada orang Arab, ada orang Asia yang sedang safar. Kami tolong dia ke sana gitu, bahasa kita bahasa gitu. Akhirnya kata datang sahabat, sahabat nak minta ini jaminan. Baik ya, coba akan saya ini nanti kemudian apa yang akan diberikan. Karena kan suami kan nggak mau terima nih, gitu kan. Ya udah nanti ini akhirnya apa? Hanya dibacain Al-Fatihah sembuh gitu kan. Padahal kan dia kepada nggak pernah lihat Nabi begitu, tapi dia yakin gitu kan dengan Quran itu tadi, yakin. Bacaan Al-Fatihah ternyata ketika ini langsung sembuh kepala sukunya. Oke, dikasih hadiah kambing gitu kan. Nah sahabat juga bingung, ini kita belum pernah diceritakan Nabi ini. Akhirnya Pak, dia nggak serta-merta langsung disembelih kambingnya. Nah itu Nabi Rasulullah, saya kan kemarin safar nih di sana, ternyata kepalanya sakit ya, disengat kalajengking, terus saya baca Al-Fatihah kok sembuh. Ini gimana hukum kambing yang karena ini? Ya kata Nabi halal gitu kan. Nah kemudian ada yang banyak menyimpulkan kenapa begitu, kalau orang Jawa mandi taman itu sakti ya, jadi baca Al-Fatihah aja bisa sembuh.
Kenapa? Karena iman, mengimani Quran, hakul yakin gitu. Kenapa? Quran adalah syifaa'ul linnas. Quran itu samping bisa menyembuh manusia baik-baik yang sakit fisiknya maupun psikis gitu. Jadi asal kita yakin dulu mah nggak ada kayak dokter sekarang dan macam-macam. Iya kan tadi apa namanya imannya yang kuat, tawakalnya kepada Allah luar biasa. Jadi sekarang ya kita lihat ya walaupun kita ini kadang kenapa kurang yakin, kurang tawakal sama Allah. Kita tawakal sama dokter apa dokter apa obat gitu kan. Padahal lagi-lagi dokter obat juga adalah makhluk Allah juga ya. Dokter makhluk Allah kalau obat juga apa ya wasilah juga, tetapi yang menyembuhkan tetap adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kami minum obat apa? Doa juga ya, doa agar dengan ini ya Allah wasilah ini Allah menyembuhkan penyakit. Jadi kembali yang tidak mampu digoda oleh manusia adalah alalladzina amanu, itu orang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah apa selanjutnya, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Kata Allah, ya, pengaruhnya hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin. Ya. Jadi maksudnya apa? Pengaruhnya hanya bagi orang yang menjadikan setan sebagai tadi apa namanya untuk pemimpinnya atau yang diminta tolong gitu. Ya kalau orang yang beriman nggak mempan, nggak bakal mampu digoda setan. Gitu. Kemudian juga apa? Yaitu alladzina tawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Ya. Dan juga orang yang tadi apa namanya terhadap orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Jadi orang yang mampu digoda itu tadi orang yang mengambil jin sebagai pemimpinnya, pelindungnya, dan orang yang musyrik. Apa musyrik artinya? Orang menyekutukan Allah, orang yang menyekutukan Allah musyrik. Siapakah mereka tadi? Orang yang masih percaya dengan para ramalan, dukun-dukun, benda-benda yang dianggap sakti, mendatangkan kekuatan tuh seperti itu seakan bermain di dalamnya. Ya. Jadi itu yang bisa digoda oleh setan tadi. Orang menjadikan setan sebagai pemimpinnya, walinya, atau orang-orang yang tadi, orang yang musyrik, ya. Dan orang-orang tadi apa namanya mempersukan Allah tadi. Makanya tadi kalau kita tidak ingin digoda setan, kita perkuat iman kita dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu kata Allah. Jadi kalau orang yang menjadikan jin sebagai temannya, kita kan terpengaruh, ya. Atau tadi orang yang masih percaya dengan musyrikan, udah jadi temannya. Jadi kalau orang beriman nggak bisa digoda oleh setan, maka berlindung terus kepada Allah. Inilah barangkali salah satu tadabbur ya kita baca. Ya, kadang kemudian kita tiap hari baca Quran, jangan lupa. Jadi hukumnya baca tadi hukumnya sunnah, bukan wajib. Cuman cara adab-adabnya nggak sopan banget kalau kita baca. Karena Nabi Allah merintahkan Nabi seperti itu. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Baik, barangkali ini sebagai tadabbur ayat yang kita baca ini berkenaan dengan kebiasaan kita, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Ingat kalau kita tidak ingin nego setan, kita perkuat iman kita, dan tadi kita tawakal semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaya miskin ya, celaka bahagia itu udah Allah yang atur. Ya kita berusaha berdoa, serahkan semuanya kepada Allah. Ya, insya Allah ya itu cara yang selamat dalam hidup ini. Baik, mungkin ada yang mau bertanya. Boleh yang materi ini atau yang ada yang perlu ditanyakan, tanya, kalau enggak apa-apa gitu. Sambil menunggu bentar lagi Isya nih.
2 menit lagi ya. Tapi yang sunat itu baca Qurannya dari mulai baca surat awal atau udah pertengahan maka akan saya baca udah mati. Ya, jadi membaca ya, kalau membaca itu itu pertama permulaan. Nah, kalau kita begini diawali oleh perwakilan saya karena baca kan klasikal ya. Nah, jadi kalau bacanya cukup sekali aja. Jadi nggak usah tahu. Jadi kan kita yang mulai tadi ya teman-teman, kita minta dulu a'udzubillahi minasyaitonir. Cukup sekali awal-awalnya bareng. Selanjutnya tinggal nerusin deh ya gitu. Jadi tahu itu banyak sekali ketika awal saja. Kalau misalnya kalau kita dibaca berarti dulu minum dulu masih takut lagi lanjutin kan aneh gitu kan kita baca di rumah misalnya nih aduh syarat nih minum dulu ya lanjutin lagi tapi mau tahu juga nggak masalah cuma ini berukur sunahnya ya kalau diawali dari pertama kan perintahnya ketika mau membaca saya kita udah baca tadi kan masalahnya kan berarti bukan permulaan hanya nerusin jadi ini perintahnya kan faida qara'ta kalau kamu mau baca Quran gitu. Redaksinya kalau sudah baca tinggal tadi lagi baca tenggorokan minum dulu ya udah tinggal setelah minum lanjutin lagi terus gitu. Ayat yang kita baca nggak perlu tawud kembali Kan setiap surat diawali dengan bismillah. Ada satu surat iya itu nggak ada bismillah. Nah, pada saat kita mengaji seperti surat Al-Baqarah itu udah menjelaskan itu. Tapi bismillahirrahmanirrahim itu gimana? perintahnya nggak boleh pakai bismillah kenapa atau tidak pakai bismillah karena surat perintah tentang masalah peperangan jadi para mufasir ya, kenapa atau nggak pakai bismillah karena atau beda surat banyak perintah untuk perang sebenarnya perang itu harus keras harus tegas kepada orang kafir gitu kan asyiddau alal kuffar ruhamu bina apa artinya kalau saya perang perang dengan cara bismillah kan bismillah dengan Allah pengasih kan sebenarnya perang itu kan urusannya mati gitu. Jadi kalau misalnya ada yang menyebutkan kalau misalnya tahu saya perangin ya dengan cara lembut ya nggak bisa kan pemanah tombak itu kan cara keras gitu. Jadi alasannya kenapa karena ayat tentang masalah peperangan sehingga khusus atau tidak ada bismillah di permulaan. Tapi gimana kalau misalnya baca kita misalnya di awal kalau jelas di awal auzubillahi minasyaitonirrajim baratun minallah gitu kan atau baru separuh surat cukup tahu saja auzubillahi minasyaitonirrajim lanjutin atau kalau bawa apa silakan diawali kalau pakai bismillah a'udzubillahi baca al-fatihah dulu saya al-fatihah selesai baru lanjutin ayat gitu. Jadi bisa seperti itu disiasati misalnya baca al-fatihah dulu baru lanjutin ayat atau selanjutnya belum gitu. Intinya tadi kalau memulai at-taubah baik di awal atau pertengahan ulama sepakat tidak cukup tahu saja nggak lanjut dengan bismillah. Kenapa? Ini pengajaran surat at-taubah saja. Yang lainnya pakai bismillah. Wallahu a'lam. Seperti hanya itu aja yang lainnya sebenarnya. Maka disiasati gitu kalau pakai bismillah berarti baca al-fatihah dulu terus ini gitu. Apa gitu kan biasakan al-fatihah kan memang ya sangat luar biasa kan maknanya kandungannya ya kemuliaannya seperti itu. Ini ada lagi yang mau ditanyakan apa itu kalau masalah itu jin setan di situ satu lupa banyak apanya
Ya, nenek moyangnya kayak jin itu ya satu nenek moyang iblis ya. Kayak kita Adam gitu kan. Jadi keturunan beranak pinak juga kayak kita ada suku-sukunya sama kayak kita, suku-suku berbangsa-bangsa. Mereka juga punya geng-gengan juga kayak manusia. Makanya kenapa kalau orang dukun ada raja itu biasanya tergantung premanya siapa tuh genus itu kepala suku mereka simbol-simbolnya pun berbeda. Kayak kita mungkin kalau misalnya kita pada pos kan kakak tajur halang awal dia kan beda. Oh iya mungkin simpelnya ada bisa dengan kayak begitu. Karena mereka punya wilayah-wilayah yang berbeda-beda. Ya, jadi wilayah ini kalau kita share lurahnya ini, gengnya itu kan seperti itu. Mereka juga sama kayak kita. Ya. Cuman intinya mereka adalah gaib, tidak kelihatan kita. Mereka sama bentuk jenisnya, artinya sama kayak manusia, ya cuman tadi berbeda. Dan mereka juga beranak pinak juga. Tapi kalau satu turunan dari kalangan iblis juga, namanya itu. Nah kalau yang sifat yang nanti ada emang ada minal jinnati wanas. Nah tadi emang setan itu ada yang dari bentuk kalangan jin dan manusia. Siapa mereka yang tadi yang suka menggoda manusia, yang menghalangi manusia dari terbuat setan. Jadi gini ada orang mau ke masjid, jangan ke masjid deh. Wah, setan tuh yang ngomong gitu. Cuma dia dari kalangan manusia karena menghalangi orang dari taat kepada Allah. Jadi, maka kita kan berlindung kan karena minal jinnati wan. Jadi ada setan-setan dari kalangan jin yang tidak ada dengan manusia tadi. Ini apa? Siapapun makhluk yang kerjanya menghalangi manusia dari taat kepada Allah itu setan. Ya, kalau ada teman-teman yang suka ya, itu setan dia cuman ya tadi menjelma dalam dirinya dengan tabiat dan sifatnya itu. Nah, betul kata diperintah. Termasuk kayak sihir itu apa setan kan tukang sihir apa dia emang yang menyesatkan manusia gitu. Ya, jadi kita akan diperintah oleh Allah Taala tadi itu a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnah yang tukang memberikan waswas keraguan dari siapa tadi kalangan jin dan manusia. Jadi kalau kita punya tukang godain orang ini kalangan orang wah kita termasuk nih golongan setan dari manusia. Jangan ya berlindung sama Allah. Cukup ya, sudah Isya. Alhamdulillah mudah-mudahan berkah bermanfaat apa yang kita baca dan kita sedikit ya tadabbur ayat tadi mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, karena waktu sudah Isya, mari kita tutup pertemuan kita membaca hamdalah dan doa untuk majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.